Kita coba masukin replaynya nanti ada di YouTube teman-teman. Wah udah ada Tigreal, lapu-lapu dan juga Alucard guys. Sudah diambil nih guys. Bencana kah ini? Bencana kah bro? Lapu Yuzong musuh bebuyutan. Wah, Air kena. pertarungan klasik ya. Lapu vs Ujong. Lapu versus Yuzong Isri Lumia kah? Mia kah guys? Mia sih kuat sih, cuman bakal seperti apa dulu nih cara main Mia-nya nih. Menarik nih ya, soalnya kita punya sesepuh Mia ya teman-teman ya. Kalau kalian tahu guys, kita punya sepuh. Ada yang tahu gak? Elmia, Elgat, El apa lagi? Apakah bakal menyaingi seorang Mia dari, wah jangan disebut ya namanya ya. Namanya King guys. El Profesor ya. El apa lagi? El Sigma ya, El penghancur turret teman-teman ya. Guys, mereka pakai itu lagi, Fredrin guys. Ini kayaknya berat sih. Late gamenya ini bakal susah sih guys. Mereka juga pakai Iritel guys masalahnya guys. Wah ini kanan sih nggak tahu kenapa aku ngerasa kanan draftnya lebih oke guys. Menurut kalian gimana guys? Apakah hanya sebagai ucapan belaka ini guys? Kulihat-lihat kayaknya kanan ini draftnya bagus banget guys. Bahaya kah ini kah? Bahaya tah? Kalau menurut kalian draftnya bagusan kiri atau kanan guys? Draft kuat kan, makanya guys. Sudah aku bilang guys. Bahaya ini bro. Oh Dudung main guys. Wah ini ada pemain-pemain baru ya. Nih Phoenix semuanya bro. Gue coachnya. Nah, gue akui main Fanny itu susah, tapi lebih susah mempertahankan dia. Optimis Bamar. Nah itu ya, itu yang ingin ku dengar dari teman-teman tim RRQ guys. Harus optimis gak sih? Mereka punya kesempatan meskipun dari segi draft mungkin nggak diunggulkan ya. Apalagi mereka punya Tigreal juga ya dari Bang Blaze yang bisa memainkan momentum. Dan let's go. Nggak perlu berlama-lama, kita masuk saja ke Land of Dawn. Pertarungan game yang kelima ya, antara RRQ versus dari pasukan tim Phoenix. Apakah yang akan berhasil membuka kemenangan di gamenya untuk match kali ini? Interstellar akan mencoba untuk mencari cara agar bisa membuat Selo pun mendapatkan buff dengan mudah. Tapi sepertinya gak akan bisa berjalan dengan baik karena seorang gak bisa tank pun ada di sana, siap nyambar dengan sebuah hook. Hati-hati burung, Lapu bisa loncat sekarang. Wow, Nakal dan Sigma nggak bisa tank. Berhasil malah mengunci Purple dari pasukan tim lawan. Dan ini jadi masalah. Tanpa adanya Purple, Blast berada di bagian bawah, sedang mencoba untuk membantu sepertinya pergerakan diserang Prince. Dan Dudung harus mundur, nggak bisa terlalu bermain, memaksakan lagi, nggak punya darah yang cukup banyak. Dan kita lihat mulai ada seorang gak bisa tank yang juga kembali memberikan pressure-nya lagi. Retribution udah dipakai dan Resba pun harus mencoba didapatkan. Selo mencoba untuk mendapatkan bantuan karena Blast pun ada di sana dan siap mengcover dan memposisi first bolt. Berhasil malah terjadi untuk seorang Blast di gamenya kali ini. Blast yang malah dapetin poin pertama dan Selo masih mencoba untuk mengambil karena beberapa buff lainnya, Lava Golem khususnya, yang sebenarnya akan menjadi tujuan utama. Dorongan kini akan terbuka, memberikan intimidasi, tapi nggak mudah. Ternyata bantuan pun nggak ada dan harus malah membuat Blast pun kini sepertinya berhasil untuk diamankan. Interstellar masih terdiam. Di sini kalau misalnya AFK kalian bisa itu nih ya, kalian bisa surenin langsung dengan kurang dari 5 menit ya teman-teman ya. So ini ada AFK nih kalau kalian lihat nih, jangan sampai ada AFK ya. Masih menjaga area di bagian tengah, mencoba untuk juga mengantisipasi dengan Aruk yang mungkin bisa dilakukan. Gak bisa tank, memberikan rotasi.
mencoba menjaga satu turtle yang ada di arah top lane kali ini, memudahkan pasukan dari tim Phoenix untuk bisa mengunci dengan retribution yang mungkin bakal terjadi dari seorang Heimerdinger yang sudah berhasil bisa mengambil, tapi Zura pun mulai bersiap membuka brevetternya, dan apakah seorang Parsialnya akan menjadi sebuah sambaran. Namun Vida Strike membuka masalah, zoning kini terjadi dan memudahkan double kill untuk bisa dilakukan, dan bahkan hampir saja triple kill bisa terjadi di tangan dari seorang Fizzky. Namun ada memang seorang Heimerdinger yang juga tadi berhasil untuk bisa beraksi dan mendapatkan poin untuk pertama kalinya. Nah, melihat juga Prince dalam posisi yang gak cukup baik, tersambar dengan sebuah killing spree. Taman pick off dari pasukan teman-teman tim Phoenix ini cukup baik untuk bisa membuat mereka pun semakin kuat lagi ya. Cuman di arah early dengan posisi dari pasukan tim Hierarchy yang kini tertinggal, mereka juga masih punya kesempatan jika mereka bisa memaksimalkan segala keuntungan yang mungkin bisa untuk mereka dapatkan. Belum lagi yang gankingannya juga kini bakal langsung diarahkan ke arah seorang gak bisa tank, dan poin kill tambahan malah terbuka di tangan dari sang Blast. Dua pick up sudah berhasil Blast dapatkan ya. Rotasi pun terbuka lagi. Dudung pun di bagian bawah sedang menunggu, sedang mencoba untuk aktif melakukan beberapa platingan, bahkan satu buah gelombang pun juga kini akan mencoba untuk disambar. Sementara seorang Blaze malah berhasil untuk melakukan satu implosion, dan momentum from Blaze seperti kini akan mencoba dimaksimalkan sebagai point kill dari seorang Freeze. Namun harus berhati-hati kan gak bisa tank pun juga mulai bersiap lagi. Aruknya tadi gagal untuk bisa nyamber ke arah pemain, tapi setidaknya udah berhasil memukul mundur pasukan dari teman-teman tim lawan. Dan tapi serangannya lebih kini dilakukan dari tengah, dan lagi keterlibatan dari seorang Blaze sangat-sangat berguna sih. Keterlibatannya Blaze ini bisa membuat pasukan dari tim Phoenix benar-benar sulit banget untuk membuka mungkin point kill, atau mungkin ya terhindar dari gankingan yang akan disetup oleh teman-teman dari tim Phoenix. Sementara kita lihat di bagian top lane-nya, Zura masih mencoba untuk memaksakan. Brevetter kini terbuka. Astro Cat nggak punya darah yang cukup banyak, bahkan dengan Black Dragon Form pun harus malah berhasil untuk bisa diamankan. Ini baru game kelima Bang Jilan, ditunggu ya. Pengambilan arah gelombang pun juga kini dilakukan. Sementara pertaruhan di arah sebuah turtle pun juga kini harus bisa dimenangkan. Siapakah yang akan berhasil bisa mengunci? Selo pun masih lebih mencoba menciptakan poin kill tambahan. Bahkan adakah pick up tambahan yang bisa untuk dilakukan? Heimerdinger dan juga Dudung terlihat harus malah berhasil diamankan, dan turtle free harusnya bisa diambil untuk pasukan dari teman-teman tim Hierarchy di gamenya kali ini. Selo membuktikan juga di early meskipun sulit, tapi dirinya ini mulai mencoba untuk menggoreng-goreng ya sebuah purple dari tim Phoenix, guys. Bahkan kini apakah berhasil untuk bisa membuat diri pun mendapatkan karena sebuah purple, dan Fizzky mendapatkan kejutan lagi. Point kill terjadi dengan kini bahkan orange buff yang harus dijaga dengan begitu ketat, membuat Heimerdinger pun juga bakal kesulitan. Sementara rotasi dari serang Dudung pun kini harus malah berjalan ke bagian atas, dan serangannya kini juga akankah harus memakan korban di bagian bawah sana. Dan Interstellar gagal memainkan momentum ya, dan harus melepaskan seorang gak bisa tank untuk bisa sepertinya selamat. Ini masih game kelima Bang Zilan ya, ditunggu. Abis ini baru game ke-6 dengan Vida Strike yang mencoba untuk membuka efek zoning. Sementara di bagian atasnya Zura bergerak juga untuk bisa menghancurkan turret lain, meskipun dengan tembakan attack speed yang juga cukup kuat, bahkan membuat masalah yang juga kini membuat Zura harus menggunakan sebuah brevetternya, kan harus melawan 3 orang member, dan harus sepertinya membuat dirinya pun melakukan pengambilan. Jika tidak, kerugian pun harus terasa. Meskipun ternyata Freeze malah berhasil melakukan sebuah double kill di bagian bawah. Keterlibatan dari serang Blaze lagi teruji ya di area bawah. Bahkan sekarang dengan berhasil membantu seorang Fizz dalam melakukan pengambilan. Kita lihat satu buah turret pun akhirnya juga berhasil untuk bisa dihancurkan. Turret pertama atau turret kedua ya? Turret kedua guys. Ya ternyata akhirnya berhasil pasukan dari tim Hierarchy pun ambil. Ini bakal memperkuat mereka juga dari segi goldnya dan juga dari segi level untuk gamenya kali ini ya. Dan satu serangan lagi, dorongan dari serang Blaze membuka ancaman. 2 orang pemain diratakan dan Selo pun melakukan sebuah double kill. Umpan yang sangat-sangat baik langsung dimanfaatkan oleh serang Selo, yang kini juga akan mencoba untuk lebih memaksakan serangan tambahan. Lihat dari serang Fizzky pun seperti nggak bisa memaksakan. Poikit Samban pun terbuka. Bahkan serang Dudung pun harus terlihat sendirian di area tengah sana dan harus dipukul mundur langsung dengan keberadaan seorang Prince ya. Abis ini iya kak NPC abis ini ya, abis ini main.
dengan terus mencoba untuk di pressure. Bahkan Brave Veteran pun terbuka. Hemidegar pun harus dipukul mundur, mencoba untuk bermain ke arah belakang. Tapi lihat juga di arah tengah ada sebuah turret yang sepertinya akan mencoba disambar di saat turtle-nya. Ini juga berhasil akhirnya diambil di tangan dari serang Selu, yang mencoba untuk juga mengambil lagi ke arah beberapa buff lainnya. Ini kita lihat juga ada sebuah rest buff yang akan mencoba untuk Selo dapatkan. Dari segi level kini mulai berasa ya. Dan waktunya Fredrin sepertinya akan tertinggal nih ya dari segi level. Dan paksaan Brave Veteran terbuka. Apakah menjadi apa yang cukup kuat untuk bisa berhadapan 3 bahkan 4 member dari pasukan teman-teman Team Phoenix. Di saat serang Selo pun malah berhasil untuk bisa menghancurkan turret langsung di bagian tengah dan mencoba memberikan kejutan. Serang Fiski harus eliminasi. Godlike pun didapatkan dan tambahan darah pun begitu melimpah. Si memudahkan serang Freeze untuk bisa melakukan sebuah last hit. Bahkan ada double kill yang tadi sempat terasa. Dan 2 pemain tersisa ini bencana. Monster kill di tangan Freeze berhasil dilakukan. Bahkan turret di bagian tengah pun juga akhirnya berhasil didapatkan. Dan Dudung pun sendirian mencoba untuk menstabilkan permainan dengan waktu yang bisa dipertimbangkan ya. Dengan waktu yang begitu cepat, dengan war yang terus terjadi, harus ada waktu di mana pasukan dari tim Phoenix menunggu setidaknya untuk membuat mereka pun memaksimalkan lagi dari segi warnya nanti ya. Dan ini juga bisa menjadi waktu di mana mereka harus melakukan koordinasi lagi dengan lebih baik ya, evaluasi. Di saat game masih berlangsung, itu juga harus mereka lakukan karena terlihat juga pasukan dari tim Phoenix bakal mencoba untuk memberikan lagi beberapa tekanan dan gak bisa tank. Akan mulai mencoba menarik di saat Freeze pun mulai bersiap membantu, bahkan Parvo pun berhasil untuk diambil oleh dirinya dan Selo. Mencoba untuk juga memainkan platingan di bagian tengah sana. Di saat Brave Veteran pun juga kini terbuka. Zura berada di bagian depan, mencoba untuk melakukan sebuah pressure tambahan ke arah sebuah sebab dari pasukan tim lawan. Di saat tarikan gagal dilakukan. Pertengahan di bagian bawah pun juga kini akan berhasil untuk memakan korban. Hemidegar harus mencoba menangkan sebuah brain situation, tapi turret di bagian bawah pun gagal seperti untuk bisa dihancurkan dengan cepat. Selo harus menunggu momentum yang pas lagi karena sepertinya pasukan dari tim Phoenix pun udah cukup agresif ya. Mencoba untuk juga memainkan pertarungan di gamenya kali ini. Namun Lordnya ini juga akan berhasil diambil. Ada kesempatan di mana Lord mungkin bisa didapatkan langsung untuk pasukan dari teman-teman tim hierarki dan berhasil mereka dapatkan tanpa ada sebuah masalah yang membahayakan ya. Lord berhasil untuk mereka kunci di sana dengan serang tambahan dari serang Selo yang gagal untuk bisa membuat Hemidegar pun berhasil ditumbangkan. Mencoba untuk mundur sejenak, menjaga tempat bersama dengan satu baris buff yang juga kini sepertinya akan mencoba untuk diambil dari seorang Zura. Konsil mulai terbuka di tangan Blast yang malah berhasil untuk membuka momentum. What a Montek from Blast yang kini sepertinya akan mencoba untuk meratakan langsung pasukan tim Phoenix, dan satu hit tambahan pun terjadi dan Selo menggila. Dan bagaimana didapatkan, bahkan weapon pun harus terjadi untuk pasukan dari tim Phoenix. Ini bencana. Buset guys, mereka diratakan dengan Hero Mia, Lapu-Lapu, Alucard, dan Lordnya. Ini juga mulai berjalan langsung ke tengah sana. Dudung berhati-hati mencoba membuka Havoc Crossbow-nya di saat zoning dengan Vida Strike pun juga kini sedang dimainkan. Tapi Outrocket apakah masih berhasil bisa selamat jadi pemain pertama yang harus diamankan duluan, dan Dudung masih berhasil juga memastikan body fast mungkin bisa dilakukan. Tapi dengan sambaran Berveteran juga berhasil membuat Zura pun melakukan sebuah double kill. Hemidegar pun harus terkena pengambilan lagi, dan turret di bagian lain pun juga mulai dihancurkan, sehingga semakin membuat pasukan dari tim Phoenix pun kewalahan dalam melakukan defense dan harus membuat mereka mencari cara yang lebih bisa dimaksimalkan untuk menahan war dari teman-teman tim hierarki. Belum lagi dengan Brave Veteran yang masih digunakan, mencoba untuk membawa serang Dudung pun kini ditumbangkan, dan masih ada serang Outrocket yang seperti nggak akan kasih mudah bisa membuat Zura pun mundur, dan gigitan sebuah pelatihan akhirnya berhasil membuat Zura pun diamankan ya. Cukup lama dengan ketahanan mobilitas dari seorang Lapu-Lapu ya, yang bukan hanya tebal dari segi darah tapi juga punya damage yang cukup melimpah ya. Yang ini membuat pasukan dari tim Phoenix pun sepertinya mulai ketar-ketir juga karena beberapa wave minion lain mulai masuk ke arah dalam sana. Harus membuat mereka pun mencari cara mendapatkan sebuah comeback di game kali ini.
Namun dengan Black Dragon Form yang juga kini digunakan, Astro Cat mengejar. Kondisi dari serang Prince nggak cukup prima. Harus rempas langsung dengan point kill, tapi masih serang Selo yang juga mencoba untuk menyulitkan seorang Astro Kid. Memotong jalur escape dengan point kill yang harus terjadi. Dan lihat adakah point kill tambahan yang terbuka dengan Blast yang berhasil membuka implosion. Lagi dan lagi momen dari serang Blast berhasil apakah dimanfaatkan, namun kini gak punya seorang MM seperti juga bisa membuat mereka dalam masalah ya. Ada damage tambahan yang tercipta, belum lagi dengan Vida Strike yang juga kini malah dilakukan. Namun Fizky malah ditumbangkan dan Selo pun berhasil membuka sebuah double kill. Hampir triple kill tapi harus membuat diri tereliminasi dan wipeout pun kini akan terbuka lagi. Dan sendirian kali ini seorang gak bisa tank pun juga harus tereliminasi dan wipeout yang kedua masih belum bisa digunakan karena serang Astro Cat pun harus mencoba untuk berjaga sendirian, di mana base-nya pun perlahan dihancurkan dan ini akankah langsung membuka kemenangan untuk pasukan Datimaraki dan memecahkan lagi kemenangan dari pasukan tim Phoenix yang baru tadi berhasil mengunci kemenangan pertamanya di CAT kali ini. Dan harus dikalahkan. RRQ begitu kuat dan harus membuat Phoenix pun dikalahkan di game yang kelima, teman-teman ya. Gimana guys? Di game yang kelima ternyata juga mereka kuat juga nih guys. Tim random guys, Selo ya malah mendapatkan MVP dengan jungler Alucardnya guys. Jungler bukan jungler sembarangan nih guys ya. Jungler meta, waduh ini meta kapan ya guys? Meta MPL season 2 atau season 3 nih guys. Alucard yang sangat-sangat kuat guys ya. Selo guys, remember of name ya. Ada Blast juga, kok kalian lihat tadi beberapa kali momen Blast Montek itu benar-benar bisa dimanfaatin dengan baik ya oleh pasukan tim RRQ dan Interstellar dan juga Prince. Combo yang memang sangat-sangat juga masih berbahaya, saling mengcover, saling mencoba untuk membantu bagaimana serangan bisa dimaksimalkan dan membuat pasukan dari tim lawan pun kesulitan. Dan Zura itu juga terlibat dengan beberapa war yang ada ya. Brevetternya bisa menjadi penghalang, bahkan tadi ada sempat beberapa momen ya Zura harus melawan 3 bahkan 4 member dari pasukan tim Phoenix sendirian guys. Dan kalau kita dari pasukan tim lawannya, Heimendinger harus dapetin silver dengan 3 silver lain dari Nggak Bisa Tank, Dudung dan juga Astro Cat. Dan MVP salah satunya berhasil terjadi ke serang Fizky dengan 13 pick up berbanding 38. Cukup jauh ya. Sama seperti harapan untuk bisa bersama dia, sangat-sangat jauh bro. Bisa pertandingannya 13 menit 5 detik tambahan dan kita akan coba masuk untuk game yang berikutnya guys. Let's go.